Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas gimana sih caranya menemukan arteri atau pembuluh darah arteri yang tersumbat yang bisa kita lakukan sendiri di rumah tanpa harus ke dokter, tanpa harus ke rumah sakit atau ke klinik. Pengen tahu caranya? Yuk kita simak ya. Nah, sebelum kita bahas gimana caranya nemuin sumbatan pembuluh darah, kita harus tahu dulu kenapa kita perlu nyari sumbatan pembuluh darah. Kenapa? Karena saat ini serangan jantung adalah penyebab kematian nomor satu di Indonesia dan mungkin di seluruh dunia. Jadi kalau Anda bertanya-tanya penyebab serangan jantung apa adalah sumbatan pembuluh darah, terutama arteri. Jadi dengan kita tahu apakah kita punya sumbatan pembuluh darah, kita bisa mencegah. Ya jangan sampai udah sumbatannya masuk ke jantung atau sumbatannya ke otak jadi stroke gitu ya. Nah, dengan kita tahu, kayaknya kita punya risiko nih penyumbatan pembuluh darah, kita bisa mencegah jangan sampai itu terjadi. Nah, saat ini laki-laki di atas usia 45 tahun dan perempuan di atas usia 50 tahun itu risiko tinggi untuk serangan jantung. Yang terbanyak itu laki-laki usia 65 dan perempuan itu pada usia sekitar 72 tahun. Nah, tapi 20% di antara yang serangan jantung itu sekarang usianya di antara 30 sampai 40 tahun. Jadi kalau kita sudah masuk usia 30, 40, 50, bahkan 60, ada baiknya kita mulai waspada. Salah satunya dengan sering-sering periksa apakah kita punya penyumbatan pembuluh darah terutama arteri. Jadi dengan kita mendeteksi plak arteri, kita bisa mencegah serangan jantung dan stroke. Ya, sayangnya banyak orang nggak tahu caranya. Nah, risiko penyumbatan itu satu ditingkatkan oleh kalau kita misalkan hipertensi dalam jangka waktu lama atau kita diabetes ya risikonya. Yang ketiga gaya hidupnya kurang bagus ya, misalkan kurang tidur, makan sembarangan yang nggak dijaga. Yang keempat adalah ketika kita stres kronis, jadi stresnya dalam jangka waktu lama, banyak pikiran, banyak kekhawatiran, kecemasan dan seterusnya. Yang kelima adalah ketika kita merokok. Jadi kalau Anda pernah merokok atau masih merokok, risiko untuk penyumbatan pembuluh darah itu sangat tinggi. Nah, yang kita bahas ini adalah plak arteri ya. Jadi kalau kita bisa deteksi ada plak atau penyumbatan di arteri, besar kemungkinan kita bisa mencegah jangan sampai kena serangan jantung atau stroke atau gagal ginjal atau emboli paru dan seterusnya. Banyak banget ya penyakit yang disebabkan oleh sumbatan pembuluh darah. Nah, plak itu sebenarnya itu jangan dibayangkan seperti sesuatu yang keras, karena plak itu seperti lendir, bahkan seperti jelly ya. Jadi lunak gitu ya, bahkan kayak lendir gitu. Dan mengandung peradangan. Jadi bukan hanya kolesterol. Kolesterol tinggi itu bisa mempercepat atau mempertebal sumbatan tadi, plaknya. Tapi plaknya sendiri bukan cuma kolesterol, macam-macam tuh. Ada kalsium, ada darah-darah yang mati ya. Terus ada sel darah putih dan seterusnya. Banyak banget. Nah, yang bikin dia jadi plak adalah ketika ada peradangan. Jadi kalau ada peradangan di pembuluh darah, itu lemak-lemak yang lewat akan gampang nyangkut. Bayangkan misalnya kita punya pipa atau saluran, terus pipanya itu banyak kerusakannya ya, permukaannya rusak. Jadi ketika kita masukin air, ada kotorannya akan nyangkut di luka-luka itu. Jadi kalau kita nggak ada lukanya, nggak ada peradangan, itu kita aman-aman aja. Maksudnya ada lemak yang lewat, lipid yang lewat tidak akan nyangkut. Nah, ketika kita banyak luka-luka itu, maka itulah terjadi peradangan. Peradangan itu yang membuat tadi sampah-sampahnya nyangkut. Yang bikin luka apa aja tadi? Hipertensi, terus diabetes, kemudian stres dalam jangka waktu lama, gaya hidup, terus merokok ya. Itu semua bisa menyebabkan perlukaan, radang bikin sangkutan, nyangkut, namanya plak. Jadi bukan cuma masalah kolesterol tinggi, tapi banyak banget sebabnya. Nah, plak ini bisa terjadi di mana aja di arteri kita. Jadi bisa di leher, kemudian di selangkangan, di kaki, di tangan, terus di jantung, kemudian di pembuluh darah yang menuju ke otak. Nah, itu semua bisa terjadi ya. Tapi yang lebih sering terjadi adalah di pembuluh darah besar dulu awalnya. Terus ketika dia menebal, terus dia pecah, lepas, terus dia pindah ke pembuluh darah yang lebih kecil. Misalkan tadinya di selangkangan, di kaki gitu, terus dia pecah, lepas, naik masuk ke jantung, serangan jantung. Nyangkutnya di jantung. Bayangin, tadi pembuluh darah atau salurannya tadinya besar, terus ada sumbatan, terus sumbatannya lepas, ngalir terus ke saluran yang lebih kecil. Tadinya sumbatannya mungkin hanya 30%, 40%, ketika dia pecah lepas
masuk ke pembuluh darah yang kecil, jadi sumbatannya bisa jadi 70% atau 90%, bahkan 100% sumbatannya. Nah, itu yang terjadi. Kenapa serangan jantung, kenapa stroke, kenapa, dan lain-lain. Nah, kalau plaknya pecah dan pindah ke tempat lain, itu bisa menyebabkan plak baru di tempat yang baru. Itu menyebabkan serangan jantung atau stroke. Caranya adalah kita mencegah gimana itu plak tidak terbentuk. 1, 2, gimana caranya kalau sudah terbentuk, kita bisa tahu nih, oh di mana lokasinya, udah ada plak atau belum. Kalau udah ada, bisa kita kurangin, misalkan dengan gaya hidup atau dengan operasi misalkan. Ya, kalau berat sekali misalkan harus di kateter atau apa gitu. Tapi intinya adalah plak ini harus kita cegah. 2, kalau sudah terjadi kita harus deteksi dini. Jangan sampai lepas, jangan sampai jadi sumbatan. Caranya mengetahui ada sumbatan atau enggak adalah salah satunya dengan pemeriksaan yang sederhana bisa dilakukan di rumah. Caranya Anda sediakan alat tensi otomatis yang biasa kita pakai di rumah, dipasang, terus dipencet, keluar hasilnya. Nah, tekanan darah yang diukur adalah ankle brachial index. Makanya namanya tes ABI. Ankle itu pergelangan kaki, brachial itu pergelangan di lengan atas gitu. Nah, bisa dilakukan di rumah, caranya pakai alat tensi sederhana. Caranya adalah membandingkan tekanan darah antara tadi pergelangan kaki dengan lengan. Makanya namanya ankle brachial. Untuk mendeteksi ada sumbatan arteri atau enggak. Karena sumbatan arteri yang di kaki dan tangan, kemudian di selangkangan, di leher, dan lain-lain itu bisa lepas. Lepas masuk ke otak jadi stroke, lepas masuk ke jantung jadi serangan jantung. Dengan kita tahu ada sumbatan atau enggak, ya dideteksi di perifer, di kaki dan tangan, kita bisa mendeteksi dini. Kalau ada sumbatan, kita bisa lakukan tindakan. Caranya mengukur ABI adalah ukur tensi. Jadi lengan kanan, kiri, kemudian pergelangan kaki kanan dan kiri. Terus dicatat 4 ya. Ya, ditulis sistoliknya dan diastoliknya. Tapi yang akan kita ukur adalah sistoliknya. Buat yang belum tahu sistolik dan diastolik, sistolik itu angka yang atas, misalkan 120/80, maka yang sistolik itu yang atas 120-nya. Atau 110/70, berarti yang atasnya 110-nya. Itu namanya sistolik. Nah, ketika sudah dicatat, baru kita hitung. Kita bandingkan ankle atau kaki dengan brachial atau lengan. Jadi kaki kanan dibandingkan dengan lengan kanan. Ya, jadi contoh misalkan di kaki kanannya sistoliknya itu 108, kemudian yang lengan kanan misalkan sistoliknya itu 120 misalkan. Jadi kita satu yang ankle, satu yang brachial, tapi sisi sama ya. Jadi kaki kanan dengan lengan kanan, kaki kiri dengan lengan kiri. Kita ukur. Jadi misalkan pada contoh ini kakinya 108, lengannya 120. Kita dapatkan hasilnya 0,9. Nah, kalau kita sudah dapat hasilnya kanan dan kiri, kita bandingkan dengan tabel yang normalnya seperti apa. Jadi kalau AB-nya 1 sampai 1,4 itu dianggap normal. Ya, normal, nggak apa-apa. Kalau 0,9 sampai 1 pun masih oke lah. Masih nggak apa-apa lah gitu. Masih bisa kita ubah dengan gaya hidup. Nah, tapi yang berbahaya adalah kalau di bawah 0,8. Kalau di bawah 0,8 ada kemungkinan penyumbatan arteri. Ya mungkin di tangan atau di kaki ya. Atau di organ dalam. Jadi dengan kita tahu ya angka-angka ini kita bisa tentukan nih kita mau ngapain. Kalau di atas 1,4 itu menunjukkan udah ada perkerasan arteri. Jadi biasanya kalau ada periksa ABI 1 sampai 1,4 aman. Oke, 0,9 sampai 1 masih aman juga. Ya, masih bisa diubah dengan gaya hidup supaya di atas 1. Nah, tapi kalau di bawah 0,8 atau di atas 1,4 disarankan untuk kontrol atau coba periksa ke spesialis vaskular atau pembuluh darah gitu. Jadi bedah vaskular namanya. Kenapa ABI penting? Dengan kita tahu tadi angka tadi, kita tahu nih kita bisa mendeteksi penyakit arteri perifer atau sumbatan arteri di tangan atau kaki ya biasanya. Dengan kita tahu itu kita bisa mencegah jangan sampai sumbatan di tangan dan kaki itu lepas masuk ke jantung, ke paru, ke otak, ke ginjal dan seterusnya. Dan kita bisa mengurangi risiko serangan jantung dan stroke. Semakin kita tahu lebih cepat, semakin bisa kita lakukan tindakan gitu. Jangan sampai nyesel udah terlambat. Ya walaupun ada sumbatan yang memang langsung di jantungnya, langsung di stroke-nya, tapi banyak juga sumbatan yang terjadi di tangan dan di kaki. Dengan kita tahu, kita bisa cegah. Nah, apa yang harus dilakukan setelah tes? Kalau angkanya bagus, alhamdulillah, pertahankan gaya hidup yang sehat. Jangan ditambahin, misalkan Anda
ngerokok atau gula darah tinggi terus atau tensinya tinggi terus. Nah, tapi kalau hasilnya kurang bagus gimana? Jadi, yang di atas 1,4 atau kurang dari 0,8 segera ambil tindakan ya. Itu kalau angkanya jelek banget, konsultasi segera ke pembuluh darah yang mungkin nanti di USG atau dilakukan pemeriksaan lanjutan atau apakah perlu dikateterisasi untuk mencegah jangan sampai kaki Anda tersumbat. Kalau kakinya tersumbat atau tangan Anda tersumbat, nanti bisa mati. Ya, sel-selnya mati, nanti diamputasi. Nah, jadi banyak orang dengan diabetes itu lupa untuk periksa ABI, ya, ankle brachial index. Padahal kalau misalkan Anda udah ada kesemutan, kakinya dingin, terus nyeri, ya, coba diperiksa ABI-nya. Ya, periksa ABI, kalau penyebabnya saraf aja, ABI-nya bagus. Ya, kesemutannya murni karena saraf Anda namanya neuropati. Tapi kalau Anda ABI-nya jelek, jangan-jangan Anda neuropatinya disebabkan juga salah satunya oleh sumbatan. Atau dulunya belum ada sumbatan, sekarang ada sumbatan. Begitu ada sumbatan, kaki bengkak, tangan bengkak, dan lain-lain, atau mulai dingin, terus kukunya biru, ya, itu biasanya tindakannya kalau sudah mati semua, kakinya atau tangannya harus diamputasi. Kita nggak pengen ya, nggak pengen sampai ke situ. Ya, risiko lain kalau dia lepas, pecah gitu, lari ke jantung atau ke otak, bisa tadi stroke atau serangan jantung, atau kalau ke ginjal ya ginjalnya menurun fungsinya. Nah, tapi kalau masih di range normal atau tadi yang 0,9 sampai 1 masih oke lah. Masih bisa dilakukan perubahan gaya hidup. Jangan sampai terjadi sumbatan gitu. Jadi nggak perlu konsultasi ke vaskular. Nah, tapi kalau jelek hasilnya, konsultasilah vaskular. Oke, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Anda terus sehat, kuat, semangat, sukses, kaya, dan bahagia. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.